Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Purnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 21 November, judul renungan kita, Yesus dan murid-muridnya di Getsemani. Ayat hafalan, Markus pasal 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Kisah ini adalah di malam yang sama, malam perayaan Paskah. Malam itu, di ruang atas di Yerusalem, Yesus bersama murid-murid makan, merayakan Paskah terakhir, dan melakukan upacara baru perjamuan Tuhan. Di ruang atas, Yesus telah memaparkan apa yang akan segera terjadi dan juga telah memperingatkan supaya semua murid-murid harus berjaga-jaga karena mereka semuanya akan terguncang karena peristiwa yang nanti mereka akan saksikan. Di akhir upacara perjamuan Tuhan itu, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 30. Sementara dalam perjalanan di malam itulah, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka semua akan tergoncang imannya, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 31. Tetapi ketika Yesus mengamarkan mereka, Petrus tampil dan menyatakan bahwa ia tidak akan tergoncang. Pernyataan Petrus ini membuat suasana perjalanan Yesus dan murid-muridnya tampaknya menjadikan malam terasa semakin berat. Perjalanan diteruskan dan perbincangan pun masih berlanjut. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 32. Taman Getsemani adalah tempat yang penting karena Yesus sering di tempat ini. Ke tempat ini juru selamat sering menggunakan meditasi, doa, dan istirahat, dan di sini dia sering menghabiskan malam. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire of Ages, halaman 685 dan 686. Ketika Yesus malam itu tiba di Getsemani, di tempat di mana dia biasa berdoa di situ, lalu ia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 33 sampai 34. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menikmati hak istimewa dari hubungan yang lebih intim dengan Yesus daripada murid-murid lainnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 525. Di Taman Getsemani, di malam terakhir, 3 murid ini dikuatkan. Di manakah tempat yang engkau rasa dikuatkan? Jadikan tempat tertentu dan gunakan itu berdoa untuk mendapatkan pengalaman lebih intim dengan Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus mempunyai hubungan yang lebih intim dengan-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh berdoa dan mendapatkan pengalaman yang lebih intim dengan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.